saya lihat di depan tuh ada sosok tinggi besar gitu. Itu apa ya? Jadi bukan cuman orang yang berlalu lalang, kadang juga dia ngefek juga kesehatan. Ada beberapa warga yang sering sakit pusing karena diteror sama penghuni pohon kecapi itu. Kayak ngerasain sakit yang sangat gitu ketika dibacakan ayat-ayat tertentu gitu dan disentuh bagian belakangnya, menjerit sejerit-jeritnya. Dan udah gitu nggak cuma itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MRL3 Channel. Malam ini kita dapat cerita dari subscriber kita, yaitu Mbak Wulan. Mbak Wulan itu diteror oleh jin penunggu pohon kecapi. Langsung aja ya. Satu rute 1000 cerita, inilah segmen Bis Malam, Bisikan Tengah Malam. Langsung aja kita ke cerita. Mbak Wulan ini, dia perantau. Dari Jawa dia tinggal ke Jakarta. Nah, pas dia di Jakarta ini, dia tinggal di sebuah rumah yang di sekitar itu ada spot-spot angker. Jadi warga di situ udah nggak asing lagi ya dengan spot angker itu ya. Seperti ada sumur tua, rumah kosong, dan pohon kecapi. Saat itu mendekati nisfu Sa'ban, di mana pertengahan mau menjelang masuk Ramadan, ada acara-acara seperti membaca Yasin gitu kan. Mereka ustadz di setempat mengumpulkan warga untuk berdoa bersama dengan membawa air gitu tentunya ya, seperti tradisi-tradisi yang udah dilakukan banyak tempat. Nah, Mbak Wulan ini duduknya tuh berjauhan, tidak dekat sama jamaah karena ada kondisi tertentu ya kan, karena dia lagi berhalangan atau lagi haid. Nah, ketika itu khusyuk banget Mbak Wulan ini mendengarkan ya kan, dia dalam hati mengikuti ya, dalam hati, sampai suatu ketika dia ada yang memukulnya gitu. Dia ngerasa kayak ada yang mukul di bagian pinggangnya dan dia ngerasa sakit gitu. Lalu dia nanya gitu ke kanan ke kiri, siapa ya yang mukul saya gitu. Tapi nggak ada orang-orang yang di sekitar dia itu nggak ngaku gitu, dan dia nggak merasa juga karena si Wulan ini tuh ngerasa dipukul, tapi ketika dia nanya tuh nggak ada yang mengakui gitu kalau mereka itu melakukannya. Nah, dia bingung. Ya udah, berlalu begitu aja dan dia ngambil pusing tuh Mbak Wulan. Nah, nggak lama Mbak Wulan tuh ngerasa ada yang beda gitu. Semenjak peristiwa dia ngerasa dipukul itu di bagian pinggangnya, dia itu nggak bisa duduk dengan nyaman. Malamnya dia ngerasa gelisah, terus ada mimpi-mimpi yang aneh gitu kan. Nah, tiba-tiba dia kok duduk kok nggak bisa gitu. Itu baru sehari tuh. Akhirnya karena dia duduk nggak nyaman gitu, ngerasa sakit gitu, duduk sila, duduk apapun, itu nggak nyaman. Akhirnya dia nyoba ke medis. Lalu dia ke dokter, ngecek, ternyata nggak ada apa-apa. Paling dokter cuman nyuruh ya, biasalah kayak istirahat, dikasih vitamin atau ya masih penanganannya masih ringan deh. Nah, tiba-tiba dia makin aneh tuh. Kok makin sakit ya? Dan dia berpikiran, coba nyari tukang urut gitu. Di situ juga ada tukang urut terkenal di kampung dia itu. Jadi dia datang ke, kita sebutnya emak ya. Si emak yang ngurut ini, tiba-tiba dia kok ketika menangani si Mbak Wulan ini ngerasa beda. Ada hawa yang panas dan si emak ini ngerasa keringet bercucuran keluar. Lalu si emak ini nyaranin untuk coba deh kamu kemana gitu, ke orang pinter gitu. Akhirnya Mbak Wulan masih nggak percaya, masa iya sih dia itu penyakitnya hal yang kayak gitu-gitu deh. Nah, dia masih mikir medis terus. Dia beli konsumsi obat warung dan dia istirahat, dan mungkin dia buka-buka Google artikel-artikel tentang penyakit ini apa sih, penyakit-penyakit yang dia tuh bisa sakit pinggang dan sampai nggak bisa duduk. Dia cari tuh artikelnya tuh. Nah, tapi kok dia nggak ada hasil ya. Udah coba gitu kan, udah ngikutin apa yang disuruh gitu di artikel itu kan. Terus dia nanya ke suami, konsultasi ke suami, gimana nih, kok saya nggak sembuh-sembuh ya. Suami itu juga curiga ya, lagian suaminya juga sensitif, ternyata dia ngerasa aneh gitu. Akhirnya langsung aja kita ke emaknya nih, balik ke emaknya nih. Emaknya itu ternyata
setelah megang Mbak Wulan itu dapat teror ya. Terornya adalah dia mendengar suara kayak harimau, ya kan. Setelah itu nggak cuma itu doang, si Ma itu ngerasa ketika Ma setiap maghrib punya kebiasaan si Ma itu baca ratib gitu ya, baca Quran. Dia dengar ada suara kayak kebakar, kepanasan gitu, dia teriak-teriak kepanasan. Si Ma bingung, kok habis nanganin biasanya kan dia nanganin pasien tuh biasa aja, tapi ini aneh gitu. Si Mbak Wulan ini tuh ketika habis nanganin Mbak Wulan tuh Ma tuh nggak ngerasa tuh nggak nyaman gitu, tiba-tiba dapat teror gitu, suara-suara tapi itu delusi lah. Nah tiba-tiba anaknya si emak ini ketika menjelang subuh dia ngelihat di depan pintu ada sosok tinggi besar, ya kan, persis di depan rumahnya gitu, kira-kira berapa meter gitu dari pintu. Terus dia ketakutan ya, tentunya dia cerita ke maknya gitu, "Mak, saya lihat di depan tuh ada sosok tinggi besar, itu apa ya?" Terus si Ma karena udah pernah nanganin yang gitu-gituan juga, udah biarin aja, emang itu udah lama di sini. Jadi ternyata udah pada tahu si jin penghuni pohon kecapi itu udah ibarat kata udah legenda di situ ya kan, karena setiap orang yang lewat malam kayak petugas ronda pasti deh diganggu sama jin itu. Jadi nggak cuman pohon itu doang yang angker, ada juga rumah kosong. Di situ rumah kosong itu sering ada suara-suara yang aneh. Makanya orang-orang warga di situ kan kalau dilarang sama tokoh masyarakat jangan lewat situ, muter aja. Kalau ada rumah kosong dan pohon kecapi itu udah muter aja, karena emang pasti akan diteror gitu kan. Karena jin ini nggak segan-segan nampakin wujudnya ketika ada orang yang berlalu lalang, walaupun itu kadang-kadang masih nggak terlalu malam ya, mungkin jam berapa ya, jam 11 atau jam 10 itu dia berani gitu menampakkan diri. Jadi bukan cuman orang yang berlalu lalang, kadang juga dia ngefek juga kesehatan. Ada beberapa warga yang sering sakit pusing karena diteror sama penghuni pohon kecapi itu. Lalu si Wulan ini makin hari tuh makin percaya gitu, karena dia ngerasa juga, kok saya tuh ada yang aneh ya dalam tubuhnya gitu. Dan dia balik lagi ke Mak, dia minta saran gimana nih kelanjutannya nih. Dan si Mak pun untuk menyarankan ya udah cari ustadz, karena dia udah kesana kesini nggak ada hasil, coba deh ustadz atau peruqyah. Nah ketika dapet peruqyah ya kan, diundang lah, ditelepon lah, akhirnya peruqyah itu datang ya kan, ketemuan di suatu tempat di majelis yang dekat rumah si emak itu majelisnya. Ketika peruqyah itu nanganin, itu hitungan baru melantunkan beberapa ayat itu bereaksi. Tiba-tiba Mbak Wulan berkelakuan aneh, nangis, teriak, jerit, yang bener-bener kayak gimana ya, kayak ngerasain sakit yang sangat gitu ketika dibacakan ayat-ayat tertentu gitu, dan disentuh bagian belakangnya, menjerit sejerit-jeritnya. Dan udah gitu nggak cuma itu doang, dia muntah yang berkali-kali, muntah. Tapi karena mungkin jin ini juga kekuatan sihirnya juga lumayan ya, nggak mau pergi dia. Sampai-sampai alot sekali, wah sangat alot sekali gitu perlawanan antara peruqyah tadi dengan jin itu, alot banget sampai memakan waktu yang cukup lama. Nah tiba-tiba nggak lama kemudian Mbak Wulan disaranin untuk pulang karena udah cukup lah untuk hari ini pertemuannya sama peruqyah itu kan. Jadi nggak lama lagi ngatur jadwal nih untuk ketemuan lagi. Nah pas ketemu lagi udah mereka ngumpul dan Mbak Wulan didampingin sama suami seperti biasa. Ketika dicoba lagi untuk diruqyah, ini lebih mencekam lagi. Tiba-tiba suaminya bereaksi. Suaminya seperti memperagakan seperti harimau juga. Nah, peruqyah ini pun juga udah mengeluarkan ayat-ayat yang pamungkas ya, yang sering dipakai, maksudnya yang dipakai untuk membatalkan sihir.
Tapi jin ini mengaku muslim. Jadi jin ini seolah-olah sedang berinteraksi sama jin yang ada di dalam istrinya. Jadi jin yang di suaminya anggaplah muslim ya. Lalu jin yang dia ada di Mbak Wulan ini adalah jin yang kafir gitu. Jadi bertarung tuh. Jadi yang jin yang muslim tadi, dia menyuruh untuk jin yang ada di dalam tubuhnya Mbak Wulan ini untuk keluar, untuk meninggalkan tubuh Mbak Wulan. Dan jin ini benar-benar sangat marah, seolah-olah kayak dia masuk ke raganya suaminya. Itu suaminya memperagakan seperti membawa apa gitu, kayak pusaka atau apa gitu kan. Karena benar-benar pertarungan antara jin muslim sama jin ada dalam tubuh istrinya. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما سروا بهم أنفسهم لو كانوا يعلمون وألقي السحرة ساجدين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Ketika berangsur lama, akhirnya Mbak Wulan sadar, berarti jin dalam tubuhnya udah kalah, udah keluar gitu. Lalu suaminya pun tersadar. Lalu ketika udah sadar itu, Ruqayyah itu menanyakan apa sih yang visual yang didapat ketika dia itu kesurupan. Ternyata suaminya Mbak Wulan juga punya cerita bahwa jin yang ada di dalam tubuhnya nggak suka gitu sama jin yang ada di tubuh istrinya gitu. Dan yang istrinya tadi adalah jin penghuni yang ada ternyata nggak cuma satu. Ada jin yang ada di pohon kecapi juga ada, jin yang di rumah kosong ada, mungkin ada jin yang di dalam sumur tua. Wulan sadar tuh, 100% dia udah sadar. Lalu dia sambil menceritakan tentang asal mulanya dia kenapa itu. Ya salah satunya tadi, dia lagi nisfu Sa'ban. Setelah nisfu Sa'ban, dia mengalami seperti kayak dipukul pinggangnya, dan semenjak itu selama Ramadan dia itu diganggu dengan cara apa? Ibadahnya jadi susah, duduk aja nggak nyaman, dan terlebih-lebih yaitu dia ya sempat bawaannya emosi mulu gitu. Jadi dia bawaannya memarah nggak ada sebab. Dan kalau suaminya, kalau ditanya visualnya tadi, dia tuh entah kenapa dia itu melihat bahwa jin yang ada di tubuh istrinya itu seperti ngeledek gitu, nantangin, dan jumlahnya nggak satu, ternyata banyak. Dan akhirnya Ruqayyah tadi itu pun udah membacakan surat Al-Baqarah, terus dia sempat ajan juga, dan reaksi akhirnya Mbak Wulan muntah, akhirnya udah selesai. Disitulah akhirnya Mbak Wulan tuh sehat kembali. Karena itu penting banget kita berhati-hati ya untuk ketika lagi haid, itu benar-benar kita harus bisa mencari tempat yang sangat aman, dan juga gak lupa berlindung pada Allah dimanapun berada. Demikianlah kisah dari Mbak Wulan.
Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.